سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Marpaung. Pada kali ini saya akan menjelaskan alat atau organ pernapasan pada manusia. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pernapasan. Pernapasan atau respirasi yaitu pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pernapasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara eksternal dan internal. Pernapasan eksternal atau pernapasan luar, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernapasan internal atau pernapasan dalam yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Alat atau organ pernapasan pada manusia yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan jalan masuknya oksigen untuk pernapasan dan jalan karbon dioksida serta uap air sisa pernapasan. Udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses, yaitu yang pertama penyaringan, kedua penghangatan, dan yang ketiga pengaturan kelembaban. Penyaringan udara dan debu-debu yang masuk bersama udara dilakukan oleh rambut dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung. Dapat kita lihat gambar berikut, tulang hidung, kemudian serabut saraf pembau, dan pada bagian yang ini serabut saraf ke otak, sedangkan yang ini merupakan silia saraf pembau. Berikut, bagian yang ini ialah bagian lendir. Alat atau organ pernapasan manusia yang berikutnya yaitu faring. Faring berbentuk seperti tabung corong, berfungsi sebagai jalannya udara dan makanan. Pada faring, terdapat persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan, disebut saluran pernapasan, dan rongga mulut ke kerongkongan, disebut saluran pencernaan. Pada gambar dapat kita lihat bagian faring terdapat pada saluran yang ini. Selanjutnya, saluran berikutnya yaitu epiglotis. Kemudian, bagian yang ini disebut dengan laring. Dan terakhir, esofagus. Berikut, alat atau organ pernapasan pada manusia yang ketiga yaitu laring, atau disebut juga dengan pangkal tenggorokan. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sebaliknya, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan. Pada gambar, kita dapat melihat yang ini awalnya yaitu
rongga hidung. Selanjutnya, kita akan dapat melihat di sini laring. Nah, yang dikatakan epiglottis pada bagian yang ini itu yang berfungsi untuk menutupi sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian pada bagian ini adalah kerongkongan dan yang ini adalah laring. Nah, pada bagian yang ini itu trakea. Nanti akan kita lanjutkan pada alat atau organ pernapasan yang berikutnya. Alat atau organ pernapasan pada manusia yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa, terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada atau torak. Trakea memiliki panjang kurang lebih 10 cm. Kemudian, trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan otot polos. Dinding bagian dalam trakea berlapis sel epitel berambut getar atau silia dan selaput lendir. Silia berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran atau debu-debu yang masuk bersama udara. Untuk melihat pada gambar yang dimaksud dengan trakea dapat kita lihat pada bagian yang ini. Nah, inilah yang dikatakan trakea. Selanjutnya, alat atau organ pernapasan pada manusia yang kelima yaitu bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus berjumlah sepasang yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian bronkus ke arah kiri yang ini itu dia agak lebih panjang, kemudian sempit, mendatar daripada yang daerah kanan. Kemudian bronkus yang bercabang menjadi bronkiolus, yang ini bronkus, dia akan bercabang menjadi bronkiolus. Kemudian bronkiolus kanan ini dia akan menjadi 3, akan terbentuk menjadi 3 yang ini, yaitu ini. Dan sedangkan bronkiolus sebelah kiri itu dia akan bercabang menjadi 2. Terakhir, alat atau organ pernapasan pada manusia yang keenam yaitu pulmo atau paru-paru, di mana paru-paru ini terletak di dalam rongga dada bagian atas, diselimuti oleh selaput paru-paru yang disebut dengan pleura. Selanjutnya, paru-paru ini berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ini dapat kita lihat pada gambar. Kemudian paru-paru kanan di sini terdiri atas 3 gelambir atau lobus, yaitu gelambir atas, gelambir tengah, dan gelambir bawah. Sedangkan paru-paru sebelah kiri ini terdiri dari 2 gelambir. Nah, yang di sini dapat kita lihat yaitu gelambir atas dan gelambir bawah. Selanjutnya adalah latihan. Latihan yang pertama, respirasi dapat dibedakan atas titik-titik dan jelaskan. Yang kedua, bagaimana tahapan udara masuk ke dalam hidung? Jelaskan. Dan yang ketiga, apa saja sistem pernapasan pada manusia itu? Yang keempat, mengapa paru-paru sebelah kanan lebih besar dari yang kiri? Dan yang terakhir, pada bronkus terdapat gelembung halus
Apa guna gelembung-gelembung halus tersebut? Nah, demikianlah. Dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.